Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020 kita akan beribadah secara bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita ini, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, untuk memulai ibadah kita ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, marilah kita tahbiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita di minggu ini terambil dari Roma pasal 10 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ayat 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, mari kita amini pengakuan dosa dan berita anugerah pengampunan dosa dengan bernyanyi. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 16 ayat 1 dan 2.
Bagi kita yang sungguh-sungguh yakin berdasarkan berita anugerah pengampunan dosa tadi, bahwa Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran kita. Allah mau supaya di kehidupan kita mendatang kita jalani semakin sesuai dengan firman-Nya. Berdasarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 7. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita amini petunjuk hidup baru dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan 4. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan Engkau boleh memberkati, mengurapi kami Tuhan. Boleh kami melaksanakan ibadah online di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan, sebelum kami menyapa firman Tuhan, Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kiranya kami Tuhan tertuju hanya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta kami Firman Hutapea, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, kiranya firman yang akan ditaburkannya Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, menguatkan kami. Terlebih Tuhan pada masa-masa ini Tuhan, dunia atau negara kami telah ditimpa oleh wabah. Kiranya Tuhan melalui firman yang akan kami perdengarkan, boleh Engkau menguatkan hati kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada ya Bapa. Inilah kami Tuhan, para anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita membuka Alkitab kita agar kita boleh bersama-sama mengikutinya. Saya akan membacanya dari tempat ini. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Tema renungan ibadah minggu hari ini, firman Tuhan sumber pengetahuan iman orang percaya. Di ayat 1 sampai ayat 2 dari Kolose pasal 1 ini, pertama-tama Rasul Paulus menyampaikan salam kepada jemaat Kolose. Kemudian ia mengucap syukur kepada Allah karena jemaat Kolose hidup dalam iman dan kasih mereka. Ayat 3 sampai ayat ke-8. Lalu diikuti dengan doa khusus Rasul Paulus untuk pertumbuhan iman jemaat Kolose, supaya iman mereka lebih baik dalam pengetahuan tentang kehendak Allah. Ayat 9 sampai ayat 14. Sebab perbuatan kasih tanpa pengetahuan yang baik tentang kehendak Allah akan membuat iman mereka berhenti dan tidak produktif. Rasul Paulus memuji iman, kasih, dan pengharapan mereka. Namun ternyata ini tidak cukup. Perjalanan seseorang bersama Kristus bukanlah suatu hubungan yang statis atau tidak bergerak. Selaku orang-orang Kristen, kita tidak boleh berhenti pada sebuah kemenangan
karena telah mengamalkan iman kita dengan perbuatan kasih. Memang kadangkala orang cenderung hidup pada masa lalu mereka, atau bahkan karena pengalaman-pengalaman mereka sekarang ini, dan terpaku di situ karena telah melakukan sebuah perbuatan baik. Padahal tak seorang pun pernah sampai pada puncak kedewasaan rohani dalam hidupnya, karena selalu ada ruang untuk pertumbuhan rohani. Jika kita ingin terus menyenangkan Tuhan, menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik, dan sungguh-sungguh ingin bertumbuh dalam Kristus, perlu bagi kita untuk menerima segala hikmat dan pengertian yang benar agar mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena kasih dan pelayanan kita tanpa wawasan Alkitabiah dan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang lebih baik dapat menjadikan seorang pelayan Tuhan termotivasi oleh hal-hal yang bersifat lahiriah, supaya melalui pelayanan itu ia dihormati, ia dipuja-puji, dan sebagainya. Karena kenyataan itulah Paulus memperingatkan untuk melawan kepura-puraan atau kasih yang pura-pura. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikian juga tanpa kasih, pengetahuan yang kita peroleh melalui pemahaman Alkitab yang dalam akan menjadi dingin, membuat kita menjadi orang yang suka mengkritik dan hanya intelektualisme saja. Pengetahuan tanpa penerapan dapat dikatakan sebagai sebuah kegagalan, karena ia gagal menangkap arti dan tujuan firman Allah. Pemahaman Alkitab tidak boleh berakhir sampai di situ saja. Namun ini suatu elemen yang perlu dalam kehidupan orang percaya, dan sesuatu yang sangat terasa diabaikan oleh gereja-gereja sekarang ini. Rasul Paulus memperingatkan, pengetahuan tanpa pengertian akan kasih Kristus akan menimbulkan kesombongan dan gagal untuk memenuhi kehendak Allah. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 2. Jika pengetahuan kita tidak memimpin kita pada praktek kasih yang sejati, kita tidak ada apa-apanya. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Namun ada gereja yang penekanannya adalah mengenai kasih dan pelayanan di dalam dan di luar gereja. Sehingga saking ekstrimnya penekanan ini, sampai keluar pernyataan, tak perlu belajar atau sekolah teologi, yang penting pelayanan, tapi gelarnya mau. Lainnya penekanan pada pengajaran
atau teologi. Dengan adanya penekanan-penekanan seperti itu, menyebabkan yang satu sering digunakan untuk melawan lainnya. Seolah-olah semua ini bertentangan satu sama lain. Karena itu, di ayat 9 sampai ayat 14, Rasul Paulus berpindah dari ucapan syukur karena praktek kasih jemaat Kolose kepada permohonan yang sangat khusus tentang supaya mereka memiliki pengetahuan akan kehendak Allah dalam segala hikmat dan pengertian. Terlebih khusus pada saat itu untuk menghadapi bidat-bidat di Kolose yang menawarkan pengetahuan palsu. Untuk menghadapi pengajaran palsu dari bidat-bidat ini, Paulus berdoa untuk jemaat Kolose agar mereka memiliki pengertian yang benar akan kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 9 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kata sebab itu di ayat 9 ini menghubungkan ayat 9 sampai ayat 14 dengan bagian sebelumnya tentang ucapan syukur Paulus karena iman, kasih, dan pengharapan jemaat Kolose, dan juga suksesnya penginjilan di Kolose melalui pelayanan Epafras. Paulus bersyukur untuk apa yang telah Allah lakukan dalam hidup mereka. Namun karena prinsip mengenai pertumbuhan rohani, Rasul Paulus tahu bahwa kasih mereka akan gagal dan akan mati tanpa terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus dan rekan-rekannya berdoa karena ini merupakan tujuan atau hasil yang mereka cari dari Tuhan untuk jemaat Kolose, supaya mereka bertumbuh dalam iman yang lebih baik, dalam iman yang sempurna. Tentu saja iblis tidak tinggal diam. Melalui para penyesat itu, iblis akan terus mengganggu dan berupaya membuat orang berpaling dari firman Tuhan dengan berusaha untuk menanamkan pengertian yang salah tentang Tuhan dan tentang doktrin-doktrin Kristen lainnya. Oleh karena itu, Allah menghendaki dalam firman-Nya supaya semua orang yang percaya dalam Kristus memiliki akar-akar mereka yang tertanam kuat dalam firman-Nya, seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Supaya mereka tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran palsu. Hanya oleh firman Tuhan kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Pengetahuan dalam teks kita hari ini memakai kata epignosis. Epignosis di sini maksudnya bahwa pengetahuan ini berbicara tentang pengetahuan moral dan rohani. Hanya berbicara tentang pengetahuan tentang Allah dan kebenarannya berdasarkan firman Tuhan. Pengetahuan akan kehendak Allah
menunjuk pada peraturan iman yang lengkap dan juga prakteknya. Ini adalah suatu pengetahuan yang seharusnya memimpin kepada kehidupan seperti Kristus dalam berbagai situasi kehidupan orang percaya. Jika pengetahuan kita akan firman Allah terlalu minim, maka untuk prakteknya pasti akan sulit untuk mencerminkan kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Dan akan terlalu mudah bagi ajaran sesat dan kebohongan-kebohongan dunia ini masuk menguasai hati orang-orang Kristen. Sehingga pertumbuhan iman yang ada padanya tidak lagi murni berasal dari firman Allah, tetapi telah bercampur aduk dengan kesesatan atau kebohongan dunia ini. Pada suatu kali seseorang menerima pesan instan pada aplikasi WhatsApp-nya yang mengatakan, kamu harus membagikan pesan ini kepada 10 orang. Apabila kamu tidak membagikannya, maka kamu akan mendapat musibah. Tetapi apabila kamu membagikannya, men-share-kannya kepada 10 orang, kamu akan mendapat rezeki. Lalu orang yang mendapat pesan instan itu segera membagikannya, men-share-kannya kepada 10 orang sahabatnya, supaya ia dapat rezeki. Iman seperti itukah yang Allah kehendaki, yang ada di dalam diri orang-orang Kristen masa kini? Orang lain membaca postingan artis idolanya pada media sosial Facebook-nya. Postingan dari artis itu lengkap dengan komentar dan fotonya. Siapa yang like orang yang kena musibah ini pasti akan mendapat rezeki. Cepat-cepat orang yang minim pengetahuannya akan firman Tuhan ini melike postingan itu, supaya ia mendapat rezeki. Kemudian adanya banci di dalam gereja. Gereja tidak menyampaikan firman Allah supaya orang tersebut bertobat. Tetapi gereja menerima para banci ini di dalam gereja dengan alasan kemanusiaan. Dan anehnya, gereja mengizinkan pernikahan sejenis. Gereja telah membuang hartanya yang paling berharga, yaitu firman Tuhan. Sehingga hal-hal lain yang tak berguna, yang adalah sampah, masuk dengan mudah ke dalam gereja. Harta yang paling berharga milik gereja bukan gedung gereja, bukan uang, tetapi firman Tuhan. Coba kita lihat hari ini. Kita tidak beribadah di gedung gereja. Gedung gereja tidak dipakai. Kita beribadah di rumah masing-masing. Firman Allah lah yang kita pakai. Firman Allah lah harta yang paling berharga milik gereja, yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Adanya persoalan lain di dalam gereja, seperti adanya provokator di dalam gereja, menandakan bahwa orang-orang yang ada di dalam gereja sangat minim pengetahuannya tentang firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan,
atau menurut pendapatmu ia melakukan kesalahan, engkau harus menegurnya di bawah 4 mata. Itulah pengetahuan yang benar. Tetapi orang-orang yang minim pengetahuannya akan firman Allah ini memprovokasi orang lain. Karena ia sendiri tidak tahu apakah ia benar atau salah, ragu. Memang iblis tahu bahwa untuk menghancurkan gereja harus ada musuh dari dalam. Seperti virus corona, apabila ia masih di luar tubuh kita selalu waspada, memakai masker dengan baik, jarang keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting, di rumah saja. Virus corona tidak perlu kita takutkan. Dia musuh yang berada di luar sana. Tetapi apabila ia ada di dalam tubuh kita, ini dapat membunuh kita. Musuh-musuh gereja yang iblis tanam di dalam gereja dapat dengan mudah membunuh gereja. Adanya keyakinan-keyakinan yang salah yang diyakini oleh orang-orang Kristen masa kini. Katakanlah bahwa anak-anak tidak boleh keluar rumah kalau sudah maghrib. Keyakinan apa itu? Saya memiliki anak yang sekarang usianya 8 tahun. Pada waktu ia masih bayi, ia menangis di rumah pada waktu maghrib. Lalu saya dan istri saya membawa keluar dengan sepeda motor untuk jalan-jalan sore menjelang malam itu. Ia menjadi diam. Kami keluar rumah. Sekarang anak saya yang kedua usianya 2 tahun. Mau pagi, siang, maghrib, malam, tidak masalah. Kami bawa dia keluar apabila memang perlu untuk bermain di luar. Belum lagi ada orang Kristen yang mengatakan Yesus itu manusia bukan Tuhan. Yesus itu tidak disalib, tapi udah si Iskariot yang disalib. Iman macam apa ini? Hal-hal seperti inilah yang ingin dihindarkan oleh Paulus dari jemaat Kolose, agar mereka memiliki pengetahuan yang sempurna tentang firman Allah, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan dunia yang menyesatkan. Seseorang yang dikaruniakan Tuhan kebaikan atau keselamatan harus menambahkan, wajib menambahkan pada dirinya pengetahuan akan firman Allah, supaya pertumbuhan imannya itu berjalan atau bertumbuh dengan normal, tidak abnormal. Ada banyak orang Kristen yang dijamah oleh Tuhan, menerima keselamatan, kebaikan Tuhan. Kemudian ia bertobat, lalu memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan ia bisa berkhotbah, ia bisa berbicara dengan baik. Tapi kalau orang ini tidak menambahkan pada dirinya pengetahuan akan firman Tuhan yang lebih dalam, ia bisa sesat. Bahkan ia bisa jadi penyesat. Yang dapat menyampaikan firman Tuhan hanya berkanjang pada mujizat-mujizat, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, berkanjang pada nubuatan-nubuatan, berkanjang pada bahasa-bahasa roh, tetapi tidak pernah mau belajar firman Tuhan, maka pertumbuhan imannya akan abnormal. Ia sangat berpotensi menjadi penyesat.
bukan hanya dirinya saja yang disesatkan. Tuhan bisa memberikan kebaikan kepada semua orang kapan saja. Katakanlah keselamatan yang Ia anugerahkan pada waktu Ia disalib. Di sisinya ada orang jahat, orang berdosa yang disalib bersama dengannya. Ia berkata kepada orang itu, hari ini juga aku bersama dengan engkau di Firdaus. Seharusnya orang-orang yang telah menerima iman ini harus belajar firman Tuhan lebih baik. Sehingga apabila pengetahuannya akan firman Tuhan itu baik, maka ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan dunia ini tidak mudah menyesatkan dia. Itulah sebabnya Paulus berdoa supaya jemaat Kolose memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya mampu mempraktikkan kasih, tapi menambahkan kepada iman mereka pengetahuan yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan tentang firman Tuhan inilah yang akan membentuk dasar untuk membuat pilihan-pilihan Alkitabiah yang bijaksana. Pengetahuan semacam ini memberikan ketajaman dan kemampuan orang-orang percaya untuk membuat pilihan-pilihan yang akan memuliakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam doa Paulus ini, objek terbesar adalah bertumbuh dalam pengetahuan akan kehendak Allah, sehingga memimpin untuk menyenangkan Dia. Pengetahuan ini bukanlah buah dari hikmat manusia. Pengetahuan ini datang melalui penerangan Roh Kudus yang menanamkan hikmat dan pengertian pada orang percaya melalui firman Tuhan. Apa artinya hikmat dan pengertian? Hikmat di sini memakai kata sophia. Sophia menunjuk pada dasar ajaran-ajaran penting, fakta-fakta dan prinsip-prinsip pertama dari pokok apapun. Dalam konteks ini menunjuk kepada prinsip-prinsip dasar dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang setiap orang percaya seharusnya tahu dan hidup menurut itu. Ini bukan sekedar pengetahuan, karena ini melihat pada suatu pengetahuan yang membuat seseorang bijaksana dalam menjalani hidupnya. Ia menjadi tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kata pengertian memakai kata sunesis, yang secara harfiah berarti suatu ikatan, persatuan, sesuatu yang dibawa bersama-sama. Dalam sunesis kita mengambil hikmat atau kebenaran Alkitabiah dan menerapkan pada detil-detil kehidupan. Pengertian atau sunesis adalah apa yang mengizinkan seseorang untuk melihat dengan jelas, untuk membedakan yang baik dari yang buruk dan yang terbaik dari antara yang baik. Jika hikmat sophia melihat pada teori teologis atau pada berbagai kebenaran firman Tuhan, maka pengertian sunesis
melihat pada hal yang praktis, penerapan hikmat itu. Seperti apa penerapan yang pas, yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penerapan yang bijaksana dari kebenaran Tuhan adalah alasan untuk mempelajari dan hidup dalam firman sehari-hari. Inilah yang diinginkan Paulus bagi jemaat Kolose. Banyak orang Kristen tidak bisa mengetahui kehendak Allah dengan baik, sehingga tidak punya daya tahan terhadap berbagai macam pengajaran yang tidak sehat. Untuk dapat mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, maka kita perlu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kita harus bersedia diajar dengan baik dan terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya. Kalau kita mengetahui kehendak Allah, maka hidup kita akan layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadanya. Kita akan berpikir, berkata, dan bersikap sesuai dengan pimpinan Roh-Nya. Hidup kita akan mengekspresikan kebenaran Tuhan kepada dunia ini. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan bagi kami lagi pada hari ini, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan. Sesungguhnya ya Tuhan, pertumbuhan iman orang percaya didasarkan hanya pada firman Tuhan. Tetapi entah mengapa banyak orang-orang Kristen yang mengesampingkan firman, tetapi menerima ajaran-ajaran yang salah dari dunia ini, dan terbentuklah iman yang abnormal. Mereka menyebut diri Kristen, tetapi entah Kristen macam apa yang tampil dari hidup mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata bahwa jemaat Kolose dalam doanya agar mereka terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan pengetahuan yang benar dari firman Allah, sehingga pengetahuan itu akan menuntun mereka menghadapi kebohongan-kebohongan, menghadapi kesesatan-kesesatan yang berasal dari dunia ini, supaya iman mereka bertumbuh dengan baik secara normal seperti yang Allah kehendaki. Tuhan, kalau selama ini pengetahuan kami akan firman-Mu terlalu minim, sehingga kami memiliki iman yang amburadul, percaya akan kebohongan-kebohongan dunia ini, ampunkan kami, tolonglah kami, dan kiranya Tuhan, kami dapat berkomitmen untuk semakin menambahkan dalam iman kami pengetahuan akan firman Tuhan. Kami membaca firman Tuhan hari lepas hari, bahkan kami belajar firman Tuhan, supaya kami dapat tumbuh dengan sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai 3.
Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan lagi bagi kami semua, terlebih khusus bagi jemaat-Mu, Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar, sehingga kami dapat bersama-sama ya Tuhan beribadah melalui online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, bersama-sama kami satukan hati kami, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan permohonan kami, karena kami menaikkannya kepadamu dengan segala kerendahan hati dan beralaskan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan kami semua dari tertular virus corona, sehingga kami jemaat-Mu tetap sehat dan dapat hidup melewati pandemi yang melanda dunia ini. Biarlah di tengah situasi ini kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin taat mematuhi setiap perintah-perintah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan kami. Kiranya Engkau yang mencukupkannya lagi. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam aktivitas yang kami lakukan lagi hari lepas hari di waktu-waktu mendatang. Dan kiranya Engkau melindungi kami semua, sehingga kami semua tetap aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi yang melanda dunia, termasuk negeri kami tercinta Indonesia. Engkau yang tahu setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, baik para simpatisan yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau mendengarkan seruan hati kami, supaya kami dapat melihat, merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami di waktu-waktu mendatang. Mereka yang sedang bergumul supaya memiliki keturunan, mereka yang sedang bergumul supaya bertemu dengan jodohnya, supaya mendapatkan pekerjaan, supaya menerima kesembuhan dari Tuhan karena penyakit yang diderita selama bertahun-tahun, dan apapun itu yang jadi pergumulan kami semua, kiranya Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa ya Tuhan kepadamu, menaikkan syukur kami untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, Engkau menjaga kesehatan mereka, membuat berhasil setiap hal yang mereka kerjakan, dan memberikan mereka panjang umur. Dan kiranya dari hati mereka naik ucapan syukur kepadamu, karena Engkau telah menambahkan lagi 1 tahun usia mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menolong seluruh keluarga jemaat Tuhan
baik itu orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada, di mana mereka tinggal, baik juga karena menempuh pendidikan, baik karena bekerja, sertai juga mereka Tuhan. Lindungilah mereka seperti permohonan untuk kami yang telah kami panjatkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, supaya Engkau melawat Indonesia, sehingga ya Tuhan, kami semua dapat semakin memuliakan Engkau lewat situasi ini. Semakin hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Sebab apabila kami menaati apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan menjauhi setiap hal yang Tuhan larang, maka sesungguhnya Tuhan akan mengasihi kami. Tuhan akan mengasihi Indonesia. Kiranya pandemi ini dapat berlalu dari Indonesia dengan segera. Kau memberkati pemimpin bangsa ini, supaya mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Dan kiranya Indonesia dijauhkan Tuhan dari kelaparan, dijauhkan dari kerusuhan, dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, Engkau kiranya yang melindungi bangsa kami. Bahkan dunia juga, kiranya melalui pandemi ini, dunia semakin mendekatkan diri pada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, supaya Tuhan dapat dengan segera menolong kami, sehingga dunia terlepas dari virus corona. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para dokter, perawat, dan semua tim medis yang berada di garis terdepan, terutama jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka, sehingga mereka tetap kuat melakukan tugas ini. Mereka bisa bersukacita melakukan tugas ini. Dan kiranya Engkau menjauhkan mereka dari tertular virus corona ini. Dan Engkau kiranya menyertai seluruh keluarga mereka, sehingga keluarga mereka juga dapat menyokong, dan keluarga mereka juga kiranya dijauhkan dari tertular virus corona. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bernyanyi. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 211 ayat 1 dan 3. Tuhan
Bersama segala orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dimanapun berada, marilah kita mengakhiri ibadah kita ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 4. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah ini secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.